Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wibawanto. Perkenalkan, Pak, nama saya Natalia Ivana Uswari dari Hubungan Internasional 2023A. Izinkan saya membuat video ini untuk nilai UAS dalam mata kuliah Keamanan Internasional. Pertama-tama, saya ingin membahas 3 video penting yang berisi pendalaman akan komponen keamanan internasional. Video pertama merupakan video mengenai perang dan politik internasional oleh John Mearsheimer. Video ini menampilkan ceramah oleh John tentang topik perang dan politik internasional. Ia berpendapat bahwa perang merupakan ciri dominan politik internasional dan memengaruhi cara negara berinteraksi satu dengan yang lain. John juga membahas keputusan untuk berperang dan kecenderungan perang untuk meningkat. Ia berpendapat dan ia juga menekankan pentingnya memahami dinamika eskalasi, khususnya di era nuklir. Ceramah ini diakhiri dengan diskusi tentang tantangan dalam membatasi perang dan pentingnya memprioritaskan kepentingan nasional. Menurut saya, video ini sangat penting karena video ini juga mengupas proses pengambilan keputusan yang mengarah pada perang, eskalasi konflik, dan tantangan dalam membatasi perang di era modern. Jadi kita bisa melihat bagaimana keamanan internasional ini sangat penting untuk dijaga dan juga sangat sulit sebenarnya untuk bisa dilakukan karena banyak sekali pertimbangannya dalam mengambil keputusan. Nah, salah dalam mengambil keputusan di sini bisa berakibat fatal akan keamanan suatu negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas video yang kedua, yaitu video yang membahas perang siber. Dan ini sangat relevan karena perang siber ini lebih tepatnya membahas antara perang siber yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok melalui kelompok peretas yang disponsori oleh negara dilaporkan mencuri kekayaan intelektual dan informasi sensitif dari perusahaan serta lembaga pemerintahan Amerika Serikat. Video tersebut juga menyoroti kerentanan Uni Eropa menghadapi serangan siber Tiongkok, termasuk kasus peretasan komunikasi diplomatik. Meskipun serangan-serangan ini bersifat serius, Uni Eropa cenderung enggan mengecam Tiongkok secara terbuka. Ada kemungkinan ini dikarenakan pertimbangan ekonomi, karena kita tahu Tiongkok ini ekonominya sangat besar. Pada akhirnya, video tersebut menegaskan pentingnya sikap tegas terhadap agresi siber Tiongkok, serta perlunya kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman yang semakin berkembang ini. Jadi, fenomena menarik daripada video yang telah saya saksikan tadi itu adalah, menurut saya pribadi, itu lebih kepada penekanan pada eskalasi ancaman siber yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan juga video ini mengungkapkan bagaimana kelompok peretas yang disponsori pemerintah Tiongkok telah menyusup ke jaringan penting Amerika Serikat, termasuk infrastruktur energi dan militer. Itu untuk video yang kedua. Dan video yang ketiga merupakan video yang berjudul The Next Global Superpower Isn't Who You Think. Jadi video ini membahas tentang perubahan tatanan global dan munculnya kekuatan-kekuatan baru. Video ini menyatakan bahwa dunia sedang menjauh dari sistem unipolar atau bipolar dan menuju dunia yang multipolar, yang lebih kompleks. Video ini menyoroti 3 faktor utama yang membentuk tatanan baru ini. Yang pertama adalah kemunduran Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat di sini tidak lagi menjadi satu-satunya negara adikuasa karena menghadapi tantangan dari Rusia dan juga Tiongkok. Faktor yang kedua adalah kebangkitan Tiongkok. Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok tumbuh dan semakin menantang tatanan global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Yang terakhir, dampak teknologi. Jadi kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi menjadi semakin kuat dan berpengaruh juga untuk membentuk ekonomi dan masyarakat global. Nah, itu menurut saya, dan video ini diakhiri dengan menekankan perlunya pemahaman yang lebih luas tentang tatanan global dan tantangan serta peluang yang ada di depan. Video ini menurut saya sangat penting karena sangat relevan dengan kondisi dunia yang ada saat ini. Saya pribadi lebih di antara ketiga video, saya cukup tertarik pada video ini karena kita bisa melihat bahwa sekarang, jika pada zaman dahulu
saat masa Perang Dingin itu ada dua kekuatan, yaitu ada kekuatan Uni Soviet dan juga Amerika Serikat, itu bipolar. Dan setelah runtuhnya Uni Soviet, kita sempat mengalami unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama, dan juga akan unipolar saat dalam kurun waktu yang cukup lama. Akan tetapi belasan tahun belakangan ini kita melihat bahwa kebangkitan Cina itu sangat masif, begitu pula dengan Uni Eropa, Rusia dan juga India, sehingga kita sekarang bergeser ke arah yang multipolar. Dan juga saya juga tertarik karena ini membahas tentang perusahaan multinasional, dimana sekarang ini kita melihat bahwa sesuatu tidak lagi dikuasai, atau negara tidak lagi dikuasai oleh pemerintahan dan lain sebagainya, atau bukan negara yang lagi menguasai kekuatan di dunia atau dinamika global, melainkan juga perusahaan multinasional. Kita bisa melihat bahwa perusahaan, terutama perusahaan teknologi itu tanda kutip ya, bisa mengendalikan atau memiliki beberapa kekuasaan yang sebelumnya misalnya hanya dimiliki oleh negara. Akan tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, kita bisa melihat bahwa perusahaan multinasional atau MNC memegang peran penting dalam mengontrol atau menavigasi arah kekuatan global. Baik, lalu selanjutnya saya akan lebih terfokus pada materi yang telah saya pelajari. Yang pertama, apa itu keamanan nasional dan apa yang bukan. Keamanan nasional di sini mencakup upaya negara untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan kesejahteraan rakyat dari berbagai ancaman, baik domestik maupun internasional. Dalam pengertian tradisional, keamanan nasional sering dikaitkan dengan pertahanan militer, perlindungan perbatasan, serta pencegahan invasi asing. Namun definisi ini kini berkembang, mencakup dimensi non-tradisional seperti keamanan ekonomi, energi, dunia maya, dan lingkungan. Misalnya, di era digital, serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Pandemi juga menunjukkan bagaimana krisis kesehatan global dapat mengganggu stabilitas negara. Begitu pula dengan ancaman ekonomi, ketahanan energi, dan perubahan iklim yang kini menjadi bagian dari agenda keamanan nasional modern. Namun, tidak semua masalah termasuk dalam keamanan nasional. Isu seperti kriminalitas biasa, meskipun penting, lebih sering dikategorikan sebagai bagian dari keamanan publik atau hukum dan ketertiban. Demikian pula konflik kecil atau perselisihan pribadi tidak dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, kecuali berdampak signifikan pada stabilitas negara. Dengan demikian, keamanan nasional mencakup segala hal yang memengaruhi keberlangsungan atau kelangsungan sistem negara, baik secara keseluruhan, baik melalui ancaman langsung maupun risiko jangka panjang. Yang kedua adalah grand strategy atau strategi besar. Ini merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional utama suatu negara. Rencana ini mencakup koordinasi berbagai aspek seperti politik, militer, ekonomi, dan diplomasi yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan memperkuat posisi negara di kancah internasional. Terdapat beberapa komponen utama daripada hal ini, yaitu yang pertama adalah kepentingan nasional, yang merupakan fondasi utama dari strategi besar. Tujuannya seperti menjaga kedaulatan, keamanan wilayah, dan kesejahteraan ekonomi menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah proyeksi kekuatan, penggunaan militer dan diplomasi untuk menunjukkan pengaruh di kawasan maupun global, sekaligus menciptakan hubungan strategis yang menguntungkan. Yang ketiga adalah keamanan. Ini fokus pada ancaman eksternal seperti serangan siber, stabilitas internal termasuk pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Yang keempat adalah kebijakan ekonomi. Ini membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk mendukung inovasi, ketahanan energi, dan daya saing global. Yang kelima adalah diplomasi dan aliansi. Kerjasama internasional melalui perjanjian perdagangan atau aliansi militer atau juga kolaborasi teknologi itu sangat penting. Yang keenam adalah adaptasi dan keberlanjutan. Ini menyesuaikan kebijakan dengan perubahan global seperti dinamika geopolitik dan tantangan perubahan iklim. Contoh daripada strategi besar ini adalah Indonesia menerapkan pendekatan maritim sebagai bagian dari strategi besar mengingat posisi strategisnya di jalur perdagangan internasional. Strategi besar bukan sekedar rencana jangka pendek, melainkan komitmen berkelanjutan yang membutuhkan fleksibilitas menghadapi tantangan global. Lalu, ada pun pembahasan mengenai keamanan manusia atau human security yang mencakup perlindungan individu dari ancaman yang memengaruhi kesejahteraan sehari-hari, termasuk ancaman ekonomi, lingkungan hidup, teknologi, sumber daya dan energi, serta pangan, juga kesehatan.
Adapun hubungan keamanan manusia atau human security dengan dimensi-dimensi tersebut, yang pertama adalah keamanan ekonomi. Jadi stabilitas ekonomi adalah dasar keamanan manusia. Kemiskinan dan pengangguran dapat meningkatkan kerentanan terhadap konflik sosial dan kriminalitas. Yang kedua adalah keamanan lingkungan hidup. Degradasi lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan polusi mengancam akses terhadap air bersih, udara, dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Upaya konservasi dan mitigasi risiko bencana mitigasi risiko bencana mendukung keamanan manusia dengan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, keamanan teknologi. Kemajuan teknologi membawa ancaman seperti serangan siber dan juga penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan terhadap infrastruktur digital dan literasi teknologi membantu individu tetap aman di era digital ini. Yang keempat adalah keamanan sumber daya dan energi. Ketergantungan pada energi fosil yang tidak stabil dapat menciptakan konflik geopolitik. Oleh sebab itu, diversifikasi energi dan investasi dalam energi terbarukan itu dapat meningkatkan akses energi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Yang kelima adalah keamanan pangan. Kelaparan dan malnutrisi membatasi kemampuan individu untuk hidup sehat. Akses terhadap makanan bergizi dan pengelolaan rantai pasokan yang berlanjutan adalah inti dari keamanan manusia. Yang keenam adalah keamanan kesehatan atau health security. Penyakit menular, pandemi itu mengancam kehidupan. Nah, sistem kesehatan yang kuat dan kesiapan menghadapi pandemi sangat penting untuk melindungi manusia dari ancaman kesehatan. Pendekatan holistik terhadap keamanan manusia memungkinkan pembangunan berkelanjutan dan mendorong stabilitas nasional serta global. Selanjutnya ada penegakan hukum dan keamanan tanah air atau homeland security ya. Penegakan hukum adalah inti dari upaya menjaga keamanan dalam negeri atau homeland security. Melalui institusi seperti kepolisian, penegak hukum berfokus pada upaya mencegah, menyelidiki, dan menghukum tindak kriminal serta menjaga ketertiban umum. Di negara seperti Amerika Serikat, sinergi antara lembaga seperti FBI, DEA, dan TSA berperan penting dalam menjaga keamanan domestik, termasuk mencegah terorisme dan serangan siber. Kolaborasi antara penegak hukum dengan lembaga keamanan tanah air membantu menciptakan strategi terpadu untuk mitigasi ancaman domestik, termasuk gangguan alam dan manusia. Nah, pertahanan nasional dalam keamanan internasional kontemporer itu seperti apa? Jadi, pertahanan nasional kini menghadapi ancaman lintas batas yang memerlukan koordinasi antar negara. Dalam konteks ini, Homeland Defense berperan mempertahankan kedaulatan melalui militer, seperti penjagaan, perbatasan, dan pengamanan ruang udara. Tantangan keamanan internasional termasuk ancaman cyber atau ancaman siber, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik menuntut kolaborasi antara pertahanan nasional dan inisiatif global seperti NATO atau PBB. Sinergi pertahanan dan keamanan internasional mendukung stabilitas global sekaligus melindungi kepentingan nasional dalam lanskap atau tata ruang keamanan yang semakin kompleks. Yang terakhir, saya ingin membahas tentang serangan siber, maksud saya keamanan siber dan terorisme dalam konteks keamanan internasional. Keamanan siber telah menjadi komponen utama keamanan internasional modern, terutama karena maraknya terorisme siber. Di era digital, negara dan aktor negara semakin bergantung pada dunia maya untuk komunikasi, perdagangan, dan pertahanan, sehingga menjadikannya target utama bagi aktivitas teroris. Terorisme siber melibatkan penggunaan serangan berbasis komputer untuk menimbulkan kerugian bagi individu, organisasi, atau pemerintah yang seringkali bertujuan untuk mengganggu infrastruktur penting atau menyebarkan rasa takut. Serangan ini dapat berkisar dari pelanggaran data dan peretasan hingga manipulasi jaringan listrik, sistem keuangan, atau jaringan transportasi yang berdampak signifikan pada keamanan nasional dan stabilitas nasional. Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi terorisme siber, karena serangan siber ini melampaui batas negara. Inisiatif global seperti strategi keamanan siber Uni Eropa dan upaya perserikatan bangsa-bangsa untuk menetapkan norma internasional untuk dunia maya menyoroti perlunya kolaborasi guna mencegah serangan siber. Keterlibatan kelompok teroris dalam perang siber seperti ISIS yang menggunakan media sosial untuk perekrutan dan propaganda semakin memperumit masalah karena ia mengintegrasikan terorisme tradisional dengan platform digital untuk memperkuat jangkauan dan dampaknya.
Untuk melawan terorisme siber, negara harus meningkatkan pertahanan siber mereka, mengembangkan mekanisme respon yang kuat, dan berinvestasi dalam teknologi dan keahlian. Hal ini memerlukan kerjasama tidak hanya antara pemerintah, tapi juga dengan entitas sektor swasta yang seringkali menjadi yang pertama mendeteksi dan mengurangi ancaman siber. Dengan menangani keamanan siber dan terorisme, bersama-sama masyarakat internasional dapat melindungi diri dari sifat ancaman global yang terus berkembang. Kesimpulannya, menurut saya seluruh materi yang telah saya pelajari selama kurang lebih setengah semester setelah UTS ini berpusat kepada bagaimana negara dapat menjaga keamanan dan kedaulatannya dari berbagai bentuk ancaman yang telah saya jelaskan menggunakan berbagai strategi, senjata, dan metode efektif yang terus berkembang mengikuti zaman. Nyatanya, setelah mengikuti mata kuliah keamanan internasional ini, saya jadi memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara itu adalah untuk melindungi kepentingannya, dan salah satu indikator suatu negara dapat diakui secara luas dan tentu saja dihormati adalah dengan memiliki kekuasaan militer dan juga kekuatan keamanan teknologi yang besar untuk melindungi negaranya. Demikian dari saya, terima kasih dan Tuhan memberkati Pak.